Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Nurbaiti, mahasiswi dari program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan judul makalah, yaitu zaman munculnya kerajaan-kerajaan Arya dan pemerintahan raja-raja Maurya. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu submateri saja, yaitu pemerintahan raja-raja Maurya. Jadi setelah rakyat mendengar meninggalnya Iskandar yang saat itu melakukan penyerbuan di India, rakyat India ini langsung bertindak untuk merebut kekuasaan wilayah India yang saat itu dipimpin oleh Raja Chandragupta. Nah, Raja Chandragupta ini sendiri merupakan keturunan dari Raja Nanda yang saat itu berada di negeri Magadha. Nah, setelah Chandragupta ini menjadi raja, beliau ini menulis sebuah undang-undang yang dinamai Katulia Arthasastra atau Kitab Arthasastra. Nah, Kitab Arthasastra ini sendiri mengandung hal-hal penting yang berkaitan dengan sejarah India lama. Nah, kitab ini baru ditemukan di daerah Tanjore oleh seorang Hindu Samasastri, yaitu pada tahun 190 sebelum Masehi. Nah, kitab Arthasastra ini merupakan kitab yang menggambarkan negeri Magadha itu sebagai negeri yang maju dan mempunyai kebudayaan tinggi serta cara pertahanan yang sangat teratur. Nah, berita dari kaum Jaina bahwa Raja Chandragupta itu menarik diri dari pemerintahan dan beliau ini memutuskan untuk menjadi pengikut Jaina. Ini disebabkan karena Raja Chandragupta ini merasa berdosa terhadap rakyatnya karena saat itu telah terjadi kelaparan hampir kurang lebih 10 tahun lamanya. Makanya Raja Chandragupta ini mengundurkan diri dari pemerintahan. Nah, setelah itu pemerintahan itu digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Bindusara. Nah, Bindusara ini memerintah pada tahun 298 sampai 272 sebelum Masehi. Nah, karena yang tertulis riwayat raja ini kurang terang atau kurang jelas, maka raja ini diganti oleh anaknya yang bernama Asoka Vardhana. Nah, Asoka Vardhana ini memerintah pada tahun 272 sampai 232 sebelum Masehi. Nah, sebelum naik tahta, raja muda yang terkenal di India Barat ini, yaitu Raja Asoka Vardhana ini memerintah India dan hampir menyatukan seluruh wilayah di India. Nah, dalam bidang pendidikan dalam pemerintahan Raja Asoka Vardhana ini, masyarakat itu didasarkan pada agama Buddha. Nah, oleh sebab itu Raja Asoka ini memerintahkan supaya tiap-tiap orang itu agar menghormati kedua orang tuanya serta leluhurnya dan orang-orang di atasnya atau orang-orang yang lebih tua di atas kita. Nah, perbuatan Asoka yang paling penting yang berkaitan dengan ibadah, yaitu Raja Asoka Vardhana ini mendirikan sebuah rumah sakit dan rumah miskin, serta beliau ini menyediakan pondok-pondok untuk hewan yang sakit. Nah, kemasyhuran Asoka ini sebagai raja dikarenakan perbuatannya yang bijaksana. Nah, Asoka Vardhana ini terkenal dengan kebijaksanaannya, keberagamannya, keberpendiriannya atas kemanusiaan dan mengakui hak-hak kemerdekaan semua agama. Nah, ternyata pemerintah Raja Asoka ini merupakan kekuasaan yang mencapai puncak kejayaan India pada saat itu. Tetapi setelah wafatnya Raja Asoka ini, kaum Brahma yang saat itu merasa kedudukannya amat dibelakangkan mengajak rakyat untuk melawan Raja Dasarata. Nah, Raja Dasarata ini merupakan putra dari Raja Asoka Vardhana. Akhirnya keturunan Raja Asoka ini hanya dapat mempertahankan sebagian dari kerajaan itu. Nah, tahun 1800
185 sebelum Masehi. Nah, Raja Maurya Biradatta ini dibunuh oleh panglima perang Pushamitra Sunga yang saat itu bertujuan untuk merebut kekuasaan raja yang lemah. Kemudian Raja Sunga yang terakhir itu adalah raja yang sangat lemah karena raja ini merupakan boneka dari menterinya yaitu Vasudewa. Nah, namun menterinya Vasudewa yang akhirnya menjadi penggantinya ini merebut kekuasaannya itu dengan cara membunuh Raja Sunga, yaitu pada tahun 73 sebelum Masehi. Keturunannya yaitu yang bernama Kanva ini memerintah selama 45 tahun, yang diganti oleh Raja Andara yang mempunyai 30 keturunan dan memerintah hampir 250 tahun lamanya. Itu sekitar sampai tahun 225 sebelum Masehi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemerintah Raja-Raja Maurya. Semoga teman-teman bisa paham atas penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.